Suara jangkrik memecah kesunyian malam di desa Watu Ireng. Lampu minyak berkelip redup menerangi wajah-wajah pucat yang menatap nanar. Mereka berkumpul mengelilingi sebuah keranda kayu jati yang teronggok di tengah rumah. Bau melati dan anyir tanah basah menusuk hidung, menciptakan atmosfer mencekam. Tiba-tiba, keranda itu bergerak. Bukan digerakkan tangan manusia, melainkan bergerak sendiri. Perlahan, namun pasti, derit kayu tua yang bergesekan dengan lantai terdengar memilukan. Bisikan-bisikan horor mulai merayap. Semua warga berhamburan, berlari menyelamatkan diri dari keranda penjemput arwah yang kini hidup dan menuntut tumbal. Malam ini, teror sesungguhnya baru saja dimulai. Desa Watu Ireng, sebuah permukiman terpencil yang dikelilingi hutan jati lebat dan sungai yang berliku, selalu diselimuti aura mistis. Malam itu, di penghujung bulan Suro, hawa dingin yang menusuk tulang tak hanya datang dari hembusan angin, namun juga dari firasat buruk yang merayap di benak para warga. Sebuah kematian mendadak menimpa Pak Kartolo, sesepuh desa yang dikenal alim dan selalu menebar kebaikan. Usianya memang sudah sepuh, hampir 80 tahun, namun kematiannya terasa janggal. Tidak ada riwayat penyakit serius, tidak ada keluhan, hanya saja beberapa hari sebelumnya ia terlihat murung, seringkali termenung menatap kosong ke arah hutan, seolah-olah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Kabar duka itu menyebar dengan cepat, layaknya api yang menjalar di rerumputan kering. Warga berbondong-bondong datang melayat, memenuhi rumah Pak Kartolo yang sederhana. Aroma melati dan kemenyan bercampur, menciptakan suasana mencekam yang sulit diuraikan. Di antara kerumunan pelayat, Nyi Roro, seorang perempuan paruh baya yang memiliki indera keenam, terlihat gelisah. Matanya sesekali melirik ke arah jenazah Pak Kartolo yang terbaring kaku di tengah ruang tamu, tertutup kain batik coklat tua. Bibirnya komat kamit, melafalkan doa-doa kuno, namun ekspresinya tak bisa menyembunyikan kekhawatiran yang mendalam. Ia adalah satu-satunya orang di desa itu yang tahu rahasia gelap Watu Ireng, sebuah rahasia yang telah terkubur puluhan tahun dan kini seolah-olah siap bangkit kembali. Di sudut ruangan tampak pula Bayu, pemuda desa yang dikenal berani dan paling tidak percaya tahayul. Ia adalah cucu dari Pak Kartolo, satu-satunya kerabat yang tersisa. Wajahnya pucat, matanya sembab, namun ia berusaha tegar. Sejak kecil, Bayu selalu diajari kakeknya untuk berpikir logis dan tidak mudah percaya pada cerita-cerita seram. Namun, malam itu ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa berat dan bulu kuduknya meremang tanpa sebab. Ia mencium bau tanah basah bercampur amis, padahal tidak ada hujan sama sekali. Sesekali, ia merasa seperti ada yang mengawasi dari balik bayang-bayang, namun ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Menjelang tengah malam, Pak Lurah dengan suara parau mengumumkan bahwa jenazah Pak Kartolo akan dimakamkan esok pagi setelah salat subuh. Keputusan ini diambil untuk menghindari prosesi pemakaman yang terlalu larut, mengingat lokasi pemakaman yang cukup jauh berada di bukit kecil di tepi hutan. Para pemuda desa, termasuk Bayu, mulai mempersiapkan segala keperluan pemakaman. Keranda kayu jati yang sudah usang dikeluarkan dari gudang musala, dibersihkan dan dipersiapkan untuk mengangkut jenazah. Bau kayu lapuk dan anyir menguar dari keranda itu, seolah-olah menyimpan kisah-kisah kelam dari jenazah-jenazah sebelumnya yang pernah diangkutnya. Nyi Roro mendekati Bayu yang sedang membantu mengangkat keranda. "Hati-hati, Le," bisiknya dengan suara bergetar. "Keranda itu, dia punya mata." Bayu menoleh, alisnya berkerut.
Ia ingin membantah, namun sorot mata Nyi Roro yang penuh ketakutan membuatnya urung. Ia hanya mengangguk pelan, meskipun dalam hati ia menganggap ucapan Nyi Roro hanyalah omong kosong. Namun, tak dapat dipungkiri, ada sensasi dingin yang merayap di punggungnya saat ia menyentuh permukaan kayu keranda yang kasar. Seolah-olah keranda itu memang hidup, bernapas, dan menunggu mangsa selanjutnya. Malam semakin larut. Lampu-lampu minyak di rumah Pak Kartolo mulai redup, menambah kesan suram. Beberapa warga masih terjaga, bergantian membacakan ayat-ayat suci, namun sebagian besar sudah kembali ke rumah masing-masing, takut akan kegelapan yang semakin pekat. Bayu memilih untuk tetap tinggal, menemani jenazah kakeknya. Ia duduk termenung di samping jenazah, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia ingat, beberapa hari yang lalu, Pak Kartolo sempat bercerita tentang mimpi anehnya. Dalam mimpi itu, ia melihat sebuah keranda kosong melayang di atas kepalanya, disusul bisikan-bisikan halus yang memanggil namanya. Kala itu, Bayu menganggapnya hanya sebagai bunga tidur. Kini, ia mulai meragukannya. Apakah mimpi itu sebuah pertanda? Apakah ada sesuatu yang jahat sedang mengincar desa Watu Ireng? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya, tanpa menemukan jawaban. Malam itu, di tengah kesunyian yang mencekam, Bayu merasakan kehadiran yang tak kasat mata, mengintip dari balik tirai malam, seolah-olah siap menyambut kedatangan esok pagi, ketika keranda tua itu akan kembali menunaikan tugasnya. Fajar menyingsing, memecah kegelapan desa Watu Ireng dengan cahaya keemasan yang redup. Namun, kehangatan mentari tak mampu mengusir hawa dingin dan ketegangan yang masih menyelimuti. Setelah salat subuh berjamaah, prosesi pemakaman Pak Kartolo dimulai. Seluruh warga desa berkumpul mengiringi kepergian sesepuh yang mereka hormati. Keranda kayu jati yang sudah disiapkan semalam kini telah menampung jenazah Pak Kartolo yang terbungkus kain kafan putih bersih. 4 pemuda desa yang dikenal paling kuat dan berani ditunjuk untuk memikul keranda: Bayu, Riki, Anton, dan Gito. Bayu berdiri di bagian depan, memegang tiang keranda dengan erat. Sensasi dingin yang ia rasakan semalam kini terasa lebih pekat, meresap hingga ke tulang. Berat keranda terasa aneh, seolah-olah bukan hanya jenazah kakeknya yang ada di dalamnya, melainkan beban tak terlihat yang jauh lebih besar. Riki yang memikul di sisi kanan sesekali mengusap keringat dingin di dahinya, padahal udara pagi masih cukup sejuk. Anton dan Gito di bagian belakang juga tampak tegang, sesekali saling pandang dengan tatapan cemas. Mereka semua merasakan keanehan yang sama, namun tak ada yang berani mengungkapkannya. Prosesi dimulai. Langkah-langkah para pemikul keranda terasa berat dan lambat. Biasanya, perjalanan menuju pemakaman di bukit tepi hutan membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Namun, pagi itu rasanya seperti tak berujung. Setiap langkah terasa seperti memikul beban berlipat ganda. Di sepanjang jalan setapak yang sempit, deretan warga desa mengiringi dengan wajah muram dan doa-doa yang tak putus-putusnya. Nyi Roro yang berjalan agak jauh di belakang keranda terlihat terus-menerus melafalkan doa sambil mengenggam tasbih erat-erat. Matanya tak lepas dari keranda, seolah-olah ia melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Sekitar setengah perjalanan, ketika mereka melewati area persawahan yang luas, keanehan mulai memuncak. Keranda yang dipikul Bayu, Riki, Anton, dan Gito tiba-tiba terasa bergetar hebat. Mula-mula, getaran itu terasa samar, seperti denyutan jantung yang tak beraturan. Namun, tak lama kemudian, getaran itu semakin kuat, membuat keempat pemuda itu oleng. "Apa ini?" bisik Riki, suaranya tercekat. "Berat sekali."
Anton dan Gito juga mengeluh. Otot-otot lengan mereka menegang, berusaha menahan guncangan yang tak terduga itu. Bayu yang paling depan merasakan sesuatu yang lebih mengerikan. Ada hembusan napas dingin di tengkuknya, seolah-olah ada seseorang yang berdiri tepat di belakangnya, mengawasi setiap gerakannya. Ia ingin menoleh, namun ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. Keringat dingin membanjiri dahinya. Ia mencium bau melati yang sangat menyengat, bercampur dengan aroma tanah basah dan darah samar. Padahal tidak ada bunga melati di sekitar mereka, dan tanah di area persawahan itu kering. Tiba-tiba dari dalam keranda terdengar suara geraman rendah, seperti suara binatang buas yang tertahan. Suara itu begitu jelas, seolah-olah langsung berasal dari dalam peti. Keempat pemikul keranda langsung mematung, jantung mereka berdegup kencang. Para pelayat di belakang mereka juga mendengar suara itu, dan bisik-bisik ketakutan mulai terdengar. Beberapa ibu-ibu langsung memekik, menutup mulut mereka dengan tangan dan mundur beberapa langkah. Apa itu? Anton tergagap, wajahnya pucat pasi. Itu bukan suara Pak Kartolo. Gito menambahkan, suaranya bergetar. Bayu, meskipun ketakutan, berusaha tetap tenang. Mungkin hanya perasaan kita saja. Terus jalan, serunya mencoba memberi semangat. Namun, saat ia melangkah, keranda itu tiba-tiba bergeser sendiri ke arah samping, seolah-olah ada yang mendorongnya dari dalam. Beban di pundak mereka terasa semakin berat, seolah-olah ada tangan-tangan tak terlihat yang menarik-narik keranda ke arah yang berlawanan. Mereka berusaha melawan, namun sia-sia. Keranda itu bergerak sendiri, sedikit demi sedikit, menyeret mereka. Warga yang menyaksikan kejadian itu mulai berteriak histeris. Mereka berhamburan, berlari menjauh dari keranda, seolah-olah melihat makhluk mengerikan. Suasana kacau balau, jeritan ketakutan, dan doa-doa bercampur aduk di udara. Nyi Roro, yang tadinya diam, kini mulai berteriak histeris. Dia datang menjemput. Teriaknya menunjuk ke arah keranda dengan jari gemetar. Matanya membelalak, seolah-olah melihat sesosok makhluk mengerikan yang tak kasat mata. Bayu dan kawan-kawan berjuang mati-matian menahan keranda yang kini bergerak liar. Keringat bercampur air mata membasahi wajah mereka. Kekuatan keranda itu terasa semakin besar, menarik mereka dengan paksa ke arah hutan. Di tengah kepanikan massal, Bayu menatap keranda yang bergetar hebat di pundaknya. Ia bersumpah melihat kain kafan di dalam keranda sedikit terangkat, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalamnya. Jantungnya mencelos. Ia tahu ini bukanlah halusinasi. Ini adalah kenyataan yang paling mengerikan. Keranda itu bukan hanya mengangkut jenazah kakeknya, tetapi juga membawa entitas lain, entitas yang kini terbangun dan siap menuntut sesuatu. Kepanikan di desa Watu Ireng mencapai puncaknya. Warga desa berhamburan, berlari menyelamatkan diri dari keranda yang bergerak tak terkendali. Jeritan dan tangisan memenuhi udara, mengalahkan suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Bayu, Riki, Anton, dan Gito, keempat pemikul keranda, masih berusaha menahan benda mati yang kini terasa hidup itu. Namun, tenaga mereka tak sebanding dengan kekuatan misterius yang menarik keranda. Keranda itu menyeret mereka perlahan, tapi pasti, semakin mendekati batas hutan jati yang lebat. Suara geraman dari dalam keranda semakin jelas dan keras, kini diiringi dengan suara seperti benturan benda tumpul. Bayu bersumpah mendengar suara seperti gesekan kuku panjang di dinding kayu. Bau amis yang samar kini berubah menjadi pekat, menusuk hidung, seolah-olah ada daging segar yang membusuk di dekat mereka. Riki yang berdiri di samping Bayu tiba-tiba ambruk
Kakinya lemas tak bertenaga. Ia memegangi dadanya, terengah-engah, matanya melotot ketakutan. "Aku tidak sanggup, Bayu. Ada yang menarikku." Rintihnya, suaranya serak. Anton dan Gito di bagian belakang juga tampak kewalahan. Mereka terhuyung-huyung, nyaris terjatuh. "Ini bukan lagi jenazah Pak Kartolo," teriak Anton. Suaranya pecah. Ini setan." Bayu merasakan kulitnya merinding. Meskipun ia berusaha berpikir logis, kejadian yang tak masuk akal ini memaksanya untuk mengakui keberadaan sesuatu yang di luar nalar. Ia melihat kain kafan di dalam keranda yang tadinya rapi, kini sedikit terbuka, menampakkan kegelapan di baliknya. Ia ingin mengintip, namun ia terlalu takut. Ia tahu apapun yang ada di dalam sana pasti bukan sesuatu yang ingin ia lihat. Ia merasakan aura dingin yang menusuk, seolah-olah ribuan pasang mata tak terlihat sedang menatapnya dari dalam keranda. Nyi Roro, meskipun ketakutan, tak lari menjauh seperti warga lainnya. Ia justru mendekat, merangkak di tanah sambil terus melafalkan doa-doa. Wajahnya pucat, namun tatapan matanya penuh tekad. "Jangan biarkan dia masuk hutan, jangan!" teriaknya. Suaranya serak. Dia akan membawa pergi roh Pak Kartolo ke tempat yang salah. Mendengar teriakan Nyi Roro, Bayu merasa sedikit mendapatkan kembali kekuatannya. Ia tahu ada sesuatu yang harus mereka hentikan. Keranda itu, entah mengapa, tampaknya ingin menuju ke dalam hutan, tempat yang paling dihindari oleh warga Watu Ireng. Hutan jati itu dikenal angker, penuh dengan cerita-cerita seram tentang makhluk halus dan arwah penasaran. Dengan sekuat tenaga, Bayu mencoba menahan keranda. Ia menekan tumitnya ke tanah, mengerahkan seluruh sisa tenaganya. Namun, keranda itu tetap bergerak maju, menyeretnya bersama Ricky, Anton, dan Gito yang sudah hampir menyerah. Tiba-tiba, salah satu tiang keranda yang dipegang Gito terlepas dari pegangannya. Gito langsung terjatuh, terjerembab di tanah, napasnya terengah-engah. Kini, hanya Bayu dan Anton yang tersisa, berusaha menahan beban yang semakin berat. Keranda itu bergerak semakin cepat, seolah-olah mendapatkan kekuatan baru. Bayu merasakan tarikan kuat di lengannya, seolah-olah keranda itu menariknya ke dalam kegelapan. Ia bersumpah mendengar suara bisikan-bisikan halus dari dalam keranda, memanggil namanya. Berulang kali, suara itu terasa dingin, membekukan darahnya. Anton, yang juga sudah kehabisan tenaga, akhirnya tak mampu lagi menahan. Ia berteriak panik saat keranda itu melaju kencang, menyeretnya hingga ia terseret beberapa meter di tanah. Ia akhirnya melepaskan pegangannya, dan keranda itu dengan kecepatan yang mengerikan meluncur begitu saja ke arah hutan. Bayu adalah satu-satunya yang masih memegang erat tiang keranda. Ia tidak ingin melepaskan kakeknya, bahkan jika itu berarti ia harus ikut terseret ke dalam neraka. Namun, kekuatan keranda itu terlalu besar. Dalam sekejap, Bayu merasakan lengannya tertarik dengan paksa, dan ia pun terpelanting ke tanah. Ia menatap nanar ke arah keranda yang meluncur cepat menuju hutan. Debu mengepul di belakangnya, dan dalam hitungan detik, keranda itu menghilang di balik rimbunnya pepohonan, seolah-olah ditelan oleh kegelapan hutan. Nyi Roro menjerit histeris. "Tidak, dia pergi. Arwahnya akan disandera," teriaknya, matanya merah. Warga yang tadinya berlari, kini terdiam, mematung, menatap kosong ke arah hutan. Ketakutan yang mencekam bercampur dengan keputusasaan. Mereka tahu ketika keranda itu masuk ke dalam hutan, berarti semua sudah terlambat. Bayu, meskipun tubuhnya sakit dan lemas, merasakan kengerian yang lebih dalam. Ia telah gagal melindungi kakeknya. Kini, ia hanya bisa menatap hutan yang gelap, seolah-olah hutan itu menertawakannya, merayakan kemenangannya dalam merebut Pak Kartolo.
Malam itu, bukan hanya keranda yang bergerak sendiri, melainkan juga sebuah tirai tipis antara dunia nyata dan dunia gaib yang telah terbuka, menampilkan kengerian yang sesungguhnya. Setelah insiden mengerikan di persawahan, Desa Watu Ireng diliputi ketakutan yang mendalam. Tak ada yang berani mendekati batas hutan jati. Para warga mengurung diri di rumah, jendela-jendela tertutup rapat, seolah-olah ingin mengisolasi diri dari kengerian yang baru saja mereka saksikan. Suara-suara tangisan dan ketakutan masih terdengar samar dari beberapa rumah. Pak Lurah berusaha menenangkan warganya, namun suaranya sendiri terdengar gemetar. Bayu, Riki, Anton, dan Gito tergeletak lemas di tanah. Tubuh mereka sakit, namun yang lebih parah adalah trauma psikologis yang mereka alami. Mereka tak bisa melupakan bagaimana keranda itu bergerak sendiri, menyeret mereka dengan kekuatan yang tak masuk akal. Nyi Roro yang paling memahami seluk-beluk dunia gaib adalah satu-satunya yang tak panik berlebihan. Ia tampak murung, namun raut wajahnya menunjukkan tekad. Ia mendekati Bayu yang masih terbaring. "Le, kita harus cari tahu apa yang terjadi," katanya dengan suara pelan. "Arwah kakekmu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dia disandra." Bayu menatap Nyi Roro, matanya berkaca-kaca. "Tapi bagaimana, Nyi? Keranda itu masuk ke dalam hutan. Kita semua tahu apa yang ada di sana." Nyi Roro mengangguk. "Aku tahu, tapi ini bukan tentang ketakutan lagi. Ini tentang menyelamatkan arwah kakekmu." Ia kemudian bercerita tentang legenda lama Desa Watu Ireng, sebuah kisah yang telah lama dilupakan oleh generasi muda. Dahulu kala, ada seorang dukun hitam yang sangat sakti di desa ini. Namanya Ki Jagasura. Ia menggunakan ilmu hitamnya untuk mencelakai orang, bahkan menyandera arwah orang mati agar menjadi pengikutnya. Warga desa akhirnya bersatu, mengusir dan membunuhnya di tengah hutan jati. Jasadnya dimakamkan di sana, namun rohnya tidak pernah tenang. Ia bersumpah akan kembali suatu hari nanti dan mengambil alih desa ini. Bayu mendengarkan dengan saksama. Ia tidak pernah mendengar cerita ini sebelumnya. Kakeknya memang pernah melarangnya untuk terlalu jauh masuk ke dalam hutan, namun tak pernah menjelaskan alasannya secara rinci. "Tapi, apa hubungannya dengan keranda itu, Nyi?" tanyanya. "Keranda itu dulunya milik Ki Jagasura," jawab Nyi Roro. "Ia menggunakan keranda itu untuk membawa sesajen dan barang-barang ritualnya. Setelah ia meninggal, keranda itu ditemukan dan digunakan untuk mengangkut jenazah orang mati di desa ini. Mungkin roh Ki Jagasura masih terikat pada keranda itu, dan sekarang ia kembali. Ia ingin mengambil alih arwah-arwah yang dipikul oleh keranda itu." Riki, Anton, dan Gito yang mendengarkan percakapan itu terdiam. Mereka mulai memahami kengerian yang sesungguhnya. Keranda itu bukan sekadar keranda biasa. Itu adalah alat, sebuah portal bagi roh jahat. "Ada petunjuk," kata Nyi Roro lagi, matanya menerawang. "Beberapa malam sebelum Pak Kartolo meninggal, aku bermimpi. Aku melihat keranda itu dikelilingi bunga melati hitam dan ada sebuah kalung perak melingkar di tiangnya." Bayu tiba-tiba teringat. Kalung perak. Kakekku punya kalung perak yang selalu ia pakai. Tapi aku tidak melihatnya saat beliau meninggal. Ia tidak memakainya. Ia kemudian teringat sebuah laci kecil di meja kerja kakeknya yang selalu terkunci. Kakeknya pernah bilang, "Laci ini berisi sesuatu yang sangat penting, Bayu. Jika terjadi sesuatu padaku, pastikan benda ini tidak jatuh ke tangan yang salah." Ia tidak pernah tahu apa isinya. "Pasti itu," seru Nyi Roro. "Kalung perak itu adalah penangkal. Ki Jagasura takut pada benda itu. Mungkin Pak Kartolo tahu sesuatu dan ia menyembunyikan kalung itu. Meskipun masih diliputi ketakutan,
Bayu merasa ada secercah harapan. Ia harus menemukan kalung perak itu. Itu adalah satu-satunya petunjuk yang mereka miliki. Dengan langkah yang mantap, Bayu beranjak menuju rumah Pak Kartolo. Ricky, Anton, dan Gito, meskipun masih gemetar, memutuskan untuk ikut menemani. Mereka tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri teror yang menyelimuti desa mereka dan untuk menyelamatkan arwah Pak Kartolo. Malam itu, di tengah kegelapan yang mencekam, harapan dan keberanian mulai tumbuh di hati beberapa orang, siap menghadapi kengerian yang menanti di balik hutan jati. Mereka tahu perjalanan ini akan berbahaya, namun tidak ada pilihan lain. Arwah Pak Kartolo dan kedamaian desa Watu Ireng kini bergantung pada mereka. Malam itu, di bawah rembulan yang tertutup awan pekat, Bayu, Ricky, Anton, dan Gito ditemani Nyi Roro kembali ke rumah Pak Kartolo. Suasana rumah terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Aura dingin dan bau tanah basah bercampur amis masih tertinggal, seolah-olah sisa-sisa kengerian dari pagi tadi belum sepenuhnya pergi. Jantung mereka berdebar kencang saat melangkahkan kaki ke dalam rumah yang hening. Nyi Roro langsung mengarahkan mereka ke ruang kerja Pak Kartolo. "Laci itu ada di meja itu," bisiknya, menunjuk ke sebuah meja kayu jati tua di sudut ruangan. Bayu mendekati meja tersebut. Ia menemukan sebuah laci kecil yang terkunci rapat. Ia mencoba membuka paksa, namun kuncinya sangat kuat. "Aku akan ambil obeng," kata Ricky, dan segera berlari ke dapur. Sementara Ricky mencari alat, Bayu merasakan tatapan tak terlihat mengawasinya. Bulu kuduknya meremang. Ia menoleh ke belakang, dan samar-samar ia melihat bayangan hitam melintas di koridor. Ia tahu mereka tidak sendirian di rumah ini. Entitas yang telah mengambil alih keranda itu mungkin masih bergentayangan, mengawasi setiap langkah mereka. Tidak lama kemudian, Ricky kembali dengan obeng dan palu. Dengan sedikit usaha, laci itu berhasil dibuka. Di dalamnya tergeletak sebuah kalung perak tua dengan liontin berbentuk bulan sabit. Kilauan perak itu tampak redup, namun memancarkan aura yang kuat. Selain kalung, ada pula sebuah gulungan perkamen yang sudah usang dan beberapa lembar kertas lusuh dengan tulisan tangan Pak Kartolo. Bayu mengambil kalung itu. Begitu ia menyentuhnya, ia merasakan sensasi dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun bukan dingin yang menakutkan, melainkan dingin yang menenangkan. Ia mencium bau melati yang pekat dari kalung itu, sama seperti bau yang ia cium saat keranda bergerak di persawahan. "Ini dia," bisik Bayu, memegang kalung itu erat-erat. Nyi Roro segera mengambil gulungan perkamen itu. Matanya membelalak saat membaca tulisan kuno di dalamnya. Ini adalah mantra pengusir arwah Ki Jagasura, dan ini peta menuju makamnya di hutan," serunya. Suaranya bergetar. Ia menunjuk ke beberapa titik di peta yang digambar tangan. Ini adalah tempat di mana keranda itu kemungkinan besar akan berhenti. Makamnya ada di sana, di pusat lingkaran setan. Mendengar itu, Bayu dan kawan-kawan merasa ngeri. Mereka tahu ini berarti mereka harus masuk ke dalam hutan, tempat yang paling mereka takuti. "Tapi bagaimana kita bisa sampai ke sana?" tanya Anton. Suaranya ragu. "Hutan itu sangat lebat dan kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Kalung ini akan menjadi pelindung kita," kata Nyi Roro, memberikan kalung perak itu kepada Bayu. "Dan mantra ini, kita harus membacanya dengan benar. Mantra ini membutuhkan 4 orang untuk melafalkannya secara bersamaan. Setiap orang harus memegang bagian dari kalung ini saat membaca mantranya. Kekuatan mantra ini akan membongkar tirai gaib dan membuat kita melihat wujud asli Ki Jagasura, sekaligus melemahkannya." Ada keraguan di mata Ricky,
Anton, dan Gito. Mereka tahu betapa berbahayanya misi ini. Namun, melihat tekad di mata Bayu dan Nyi Roro, mereka akhirnya mengangguk. Mereka tidak bisa membiarkan arwah Pak Kartolo tersandera selamanya. Sebelum berangkat, Nyi Roro memberi mereka masing-masing sebuah jimat kecil yang terbuat dari daun sirih kering dan benang hitam. Ini untuk perlindungan, jangan pernah lepaskan, pesannya. Malam semakin larut, kabut mulai turun menyelimuti desa Watu Ireng dengan selubung misteri. Dengan senter di tangan, Bayu, Riki, Anton, Gito, dan Nyi Roro melangkahkan kaki menuju hutan jati. Udara terasa dingin dan lembab, membawa aroma tanah basah dan dedaunan busuk. Suara-suara jangkrik dan binatang malam terasa begitu nyaring, menambah kesan mencekam. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah ada tangan-tangan tak terlihat yang menarik mereka kembali. Saat mereka memasuki hutan, suasana langsung berubah drastis. Pohon-pohon jati yang menjulang tinggi tampak seperti siluet raksasa yang mengawasi mereka. Sinar rembulan tak mampu menembus rimbunnya dedaunan, membuat hutan itu gelap gulita. Bayu memimpin di depan, memegang kalung perak erat-erat. Ia merasakan denyutan di kalung itu, seolah-olah kalung itu memancarkan energi. Bau amis yang tadi samar, kini terasa sangat pekat, bercampur dengan bau anyir yang membuat perut mual. Tiba-tiba, dari kegelapan, terdengar suara tawa menyeramkan, melengking, seolah-olah berasal dari segala arah. Tawa itu terdengar seperti suara kerikil yang digerus, membuat bulu kuduk berdiri. Mereka semua berhenti, saling pandang dengan ketakutan di mata mereka. Senter mereka bergetar di tangan. "Dia tahu kita datang," bisik Nyi Roro. Suaranya bergetar. "Dia sudah menunggu." Bayu menelan ludah. Ia tahu pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai. Mereka harus menghadapi Ki Jagasura dan membebaskan arwah kakeknya. Dengan langkah gemetar namun penuh tekad, mereka terus melangkah lebih dalam ke jantung hutan, menembus tirai gaib yang menyelimuti tempat itu, siap menghadapi kengerian yang tak terbayangkan. Semakin dalam Bayu dan kawan-kawan melangkah ke dalam hutan jati, semakin pekat kegelapan yang menyelimuti mereka. Pohon-pohon tua yang menjulang tinggi seolah-olah hidup, cabang-cabangnya yang menjulur tampak seperti tangan-tangan kurus yang siap mencengkeram. Suara-suara misterius terdengar di sekeliling mereka. Bisikan-bisikan halus, geraman rendah, dan tawa menyeramkan yang datang dari segala arah, membuat jantung berdebar tak karuan. Bau amis dan anyir semakin menyengat, membuat perut mual. Tiba-tiba, senter di tangan Bayu berkedip-kedip, lalu padam sepenuhnya, meninggalkan mereka dalam kegelapan mutlak. Riki, Anton, dan Gito langsung berteriak panik. Nyi Roro segera menyuruh mereka untuk tetap tenang dan menyalakan korek api yang ia bawa. Dengan cahaya redup dari korek api, mereka melihat sekeliling. Lingkaran cahaya yang dihasilkan korek api itu seolah-olah tidak cukup untuk mengusir kegelapan yang menekan. "Ki Jagasura sedang bermain-main dengan kita," bisik Nyi Roro. "Jangan takut, fokus pada tujuan kita." Ia kemudian mengeluarkan peta yang diberikan Pak Kartolo. Dengan berbekal peta dan insting, mereka terus melangkah. Akhirnya, setelah berjalan terseok-seok dalam kegelapan selama beberapa waktu, mereka tiba di sebuah area terbuka di tengah hutan. Di sana, di bawah pohon beringin tua yang sangat besar, tergeletak keranda kayu jati itu. Keranda itu tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Permukaannya tampak basah, seolah-olah ada cairan hitam pekat yang merembes dari dalamnya. Dan di sekeliling keranda, melayang-layang entitas-entitas tak terlihat, menciptakan aura dingin yang menusuk.
Tidak jauh dari keranda, terlihat gundukan tanah yang di atasnya tertancap nisan tanpa nama. Itu makamnya Ki Jagasura, bisik Nyi Roro, menunjuk ke arah nisan. Dan di sanalah arwah Pak Kartolo disandera. Bayu melihat kain kafan di dalam keranda. Kini, kain itu terlihat sangat kotor, berwarna kehitaman, dan bergerak-gerak samar, seolah-olah ada sesuatu yang meronta di dalamnya. Ia tahu arwah kakeknya sedang menderita. "Kita harus segera lakukan mantranya," kata Nyi Roro. Ia memimpin mereka ke dekat keranda. Bayu, Riki, Anton, dan Gito berdiri mengelilingi keranda, masing-masing memegang ujung tiang keranda. Bayu memegang kalung perak itu erat-erat. "Sekarang baca mantra ini bersamaku," kata Nyi Roro, memberikan gulungan perkamen kepada Bayu. Ia mulai melafalkan mantra kuno dengan suara lantang. "Duhai penguasa kegelapan, dengarkanlah seruan kami." Bayu, Riki, Anton, dan Gito mengikuti, melafalkan mantra dengan suara bergetar namun penuh tekad. Begitu mereka mulai membaca mantra, kalung perak di tangan Bayu mulai bersinar terang, memancarkan cahaya keperakan yang indah. Cahaya itu menyebar ke seluruh keranda, membuat entitas-entitas tak terlihat di sekelilingnya menjerit kesakitan dan menghilang. Tiba-tiba, keranda itu bergetar hebat. Tutupnya terbuka dengan sendirinya, menampakkan kegelapan pekat di dalamnya. Dari dalam kegelapan itu, muncul sesosok wujud hitam pekat, menyerupai bayangan manusia, namun dengan mata merah menyala dan taring yang tajam. Wujud itu melayang di udara, mengeluarkan suara geraman marah. Itu adalah Ki Jagasura, roh jahat yang telah menyandera arwah Pak Kartolo. "Lepaskan dia," teriak Nyi Roro, suaranya menggelegar. Ki Jagasura tertawa menyeramkan. "Tidak akan, arwah ini milikku. Dia akan menjadi pengikutku selamanya." Bayu merasakan kekuatan kalung perak di tangannya semakin besar. "Dengan kekuatan cahaya, kami perintahkan kau pergi," teriaknya. Suaranya penuh amarah dan tekad. Mereka terus melafalkan mantra. Cahaya dari kalung perak semakin terang, menyelimuti Ki Jagasura. Roh jahat itu menjerit kesakitan. Tubuhnya mengepulkan asap hitam. Ia mencoba melawan, namun kekuatan mantra dan cahaya dari kalung perak terlalu kuat. Perlahan-lahan, wujudnya mulai memudar, seperti asap yang tertiup angin. Pada saat yang sama, dari dalam keranda muncul sesosok cahaya putih terang. Cahaya itu melayang keluar, berbentuk seperti siluet Pak Kartolo. Ia menatap Bayu dan Nyi Roro dengan senyum damai, kemudian melambaikan tangan, dan cahaya itu melesat ke atas, menembus rimbunnya dedaunan, menghilang di antara bintang-bintang. Arwah Pak Kartolo telah bebas. Ki Jagasura menjerit terakhir kalinya. Suara itu memekakan telinga, sebelum akhirnya wujudnya benar-benar menghilang, kembali ke dalam makamnya. Setelah Ki Jagasura lenyap, keranda itu tiba-tiba roboh, hancur berkeping-keping menjadi debu. Bau amis dan anyir juga menghilang, digantikan oleh aroma hutan yang segar. Keheningan melanda area itu. Bayu, Riki, Anton, dan Gito terengah-engah. Tubuh mereka lemas, namun ada perasaan lega yang luar biasa. Mereka telah berhasil. Nyi Roro memeluk Bayu. "Kita berhasil, Le. Arwah kakekmu sudah tenang." Mereka kembali ke desa Watu Ireng saat fajar menyingsing. Kabar tentang apa yang terjadi di hutan dengan cepat menyebar. Warga desa yang tadinya ketakutan kini merasa lega. Mereka tahu teror itu telah berakhir. Namun, kejadian itu meninggalkan bekas yang mendalam. Mereka semua tahu bahwa di balik keranda yang bergerak ada kekuatan gelap yang nyata. Sebuah kengerian yang tersembunyi di balik tabir kehidupan sehari-hari. Desa Watu Ireng tidak pernah sama lagi. Para warga tidak lagi berani memakamkan jenazah dengan keranda lama. Keranda baru dibuat dan prosesi pemakaman selalu diiringi doa-doa
yang lebih khusyuk. Bayu, Ricky, Anton, dan Gito yang sebelumnya tidak percaya tahayul, kini menjadi saksi hidup bahwa ada dunia lain di luar nalar manusia. Kalung perak peninggalan Pak Kartolo disimpan dengan aman di rumah Bayu sebagai pengingat akan perjuangan mereka melawan kegelapan. Dan setiap kali ada angin malam yang berdesir di antara pepohonan jati, warga Watu Ireng akan teringat pada kisah keranda yang bergerak sendiri, sebuah kisah yang mengajarkan mereka bahwa batas antara hidup dan mati, antara nyata dan gaib, seringkali sangat tipis, dan kengerian bisa datang dari mana saja, bahkan dari benda mati sekalipun. Dan begitulah kisah keranda penjemput arwah berakhir. Sebuah pengingat bahwa di balik desa-desa yang tenang dan tradisi yang dipegang teguh, selalu ada kisah-kisah kelam yang menanti untuk bangkit. Mungkin di sudut gelap kotamu, atau di hutan-hutan lebat yang tersembunyi, keranda tua serupa masih menunggu gilirannya untuk bergerak. Percayalah, batas antara dunia yang kita kenal dan dunia tak kasat mata itu sangatlah tipis. Siapa tahu malam ini keranda itu sedang melayang di atas kepalamu, siap menjemput